ada beberapa orang yang bisa mengatakan ini palsu tanpa melihat dokumen-dokumen itu semua. Jadi kalau suatu penelitian itu kan datanya harus primer, itu kunci mas. Semua peneliti pasti tahu datanya harus primer. Dimulai dari situ. Kalau itunya saya sudah tidak benar, ya conclusion-nya sudah pasti berantakan, sudah pasti tidak valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru dan semakin panas diperdebatkan. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan kita doakan bersama semoga polemik ini dan kegaduhan yang terjadi di negeri Indonesia tercinta ini segera berakhir dan pelaku-pelakunya segera ditangkap dan diadili. Benar yang dikatakan oleh Bapak Yakub Hasibuan bahwa melakukan penelitian bukan dari data primer itu hal yang tidak mungkin. Mereka ini melakukan penelitian dari data sekunder, yakni fotokopi. Gerombolan Roy Suryo CS ini kedoknya sudah mulai terbongkar. Misi-misinya mengandung unsur kejahatan dan politik. Tentunya di belakang mereka ada yang membekengi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang haus dengan kekuasaan. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Jadi bagaimana mungkin meneliti suatu barang yang bukan data primer, yang nanti mungkin definisikan mereka lah. Apa itu primer? Ya barang aslinya dong bang. Apa ini, itu? Ya kalau ijazah ya Kami ijazah nggak punya diperiksa. data primer. Ya nggak pernah abang. Lembar pengesahan Kita pembimbing ngomongin skripsi ijazah. dan Kita skripsi. ngomongin ijazah bang. Satu menarik di sini adalah sampai hari ini tidak ada yang menyimpulkan ada perbedaan substansi loh. Oke. Jadi sekarang ini yang muncul di luar ini, satu ada yang fisik Pak Jokowi itu ada di Polda dan sempat ditunjukkan ya, disaksikan oleh sama-sama. Sekalipun waktu keluar beda pendapat. Ada yang bilang lihat embos, ada yang enggak. Tapi oke lah, itu monggo ya. Lalu itu satu. Lalu kedua ada yang fotokopi terlipat, itu filenya UGM. Lalu ada yang di Dian Sandi yang kemudian dilanjutkan oleh penelitian teman-teman. Ya. Kalau buat saya bisa simpulkan di sini, ini soal tampilan. Bagaimana mungkin barang fotokopi dengan barang scan mau disamakan atau barang foto? Enggak lah. Kalau scan pasti color, kalau foto pasti color, kalau fotokopi pasti hitam putih, sama ya pasti beda ya. Dan yang satu menarik di sini adalah sampai hari ini tidak ada yang menyimpulkan ada perbedaan substansi loh. Oke, betul sekali ya. Hanya perbedaan tampilan, yes, karena di fotokopi, di scan, dan asli. Substansi tidak yang berbeda. Namanya, jadi gini, ijazahnya dikeluarkan oleh Rektor UGM. Ya, ditandatangani juga oleh dekannya. Ada nama Pak Jokowinya, ada NIM-nya, ada dinyatakan lulusnya, ada NIM-nya. Loh, saya pakai ilmuwan, bos. Iya, oke. Iya, jelek-jelek begini dokter juga dari luar negeri. Saya mau sampaikan begitu. Jadi apa yang mau saya katakan? Bang, saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya udah. Ya, tunggu dulu. Terus kenapa abang 99,9% palsu? Makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, bos. Kalian ini sok tahu semua tentang saya. Yang saya katakan, saya percaya dengan Rifai dan kawan-kawan yang sudah melihat ijazahnya. Saya percaya kepada Polri yang sudah menguji lab dan memastikan. Nah pertanyaannya, dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah Kasat Reskre juga, Kasat Serse juga, fotokopi bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Bung Rasman Nasution bahwa hanya dari fotokopi mereka sudah menilai bahwa ijazah Bapak Jokowi 9,99% palsu ya guys ya. Itu yang suatu yang tidak masuk akal guys ya. Apalagi dilakukan oleh si gerombolan Roy CS ini ya guys ya, dan dibekengi atau diiringi pakar-pakar yang ternama seperti Bapak Ugroseno, mantan Wakapolri. Dia percaya dengan perkataan Roy Panji ini guys ya. Ini suatu kekeliruan ya guys ya. Tentunya Pak Ugroseno ini juga menyimpan dendam dan sakit hati dengan Bapak Jokowi ya guys ya. Makanya mereka beramai-ramai bergabung ya untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi. Kenapa kok
cuman ijazah Bapak Jokowi yang diulik-ulik atau yang diteliti ya, bukan ijazah mantan-mantan presiden atau pejabat yang lain. Kalau memang mereka ini seorang peneliti, diteliti semua dong ijazah-ijazah milik mantan-mantan pejabat, biar adil guys ya. Bentar, ini pertanyaan paling dasar. Iya. Abang tidak pernah melihat Abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi kenapa kemudian Abang membela Pak Jokowi? Begini. Kok mati ya? Enggak. Tes. Selang. Tes. Begini. Kita ketawa. Begini. Iya. Makanya Roy, tertawalah Roy Suryo, lagi bisa tertawa. Nanti kalau sudah diseruji besi, Anda akan mewek, menangis. Saya pegang ijazah itu lama? Tidak. Tapi saya melihat sekilas iya. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Dian Sandi, apa yang saya dengar dari Rifai, apa yang saya dengar dari Yakub, saya pernah ketemu dengan Yakub Hasibuan. Apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan oleh Roy dan kawan-kawan, memang tidak sama. Lah sekarang kalau saya tidak percaya dengan Lab Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya percaya dengan Pak Din Samsudin. Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari. Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame tokoh, hentikan. Maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Ini harus penegakan Mantap hukum. sekali Bung Rasman Nasution. Kalian ini ya, kasih kecerdasan berpikir supaya kalian tidak besok bertengkar lagi antara kalian. Saya tidak berdebat dengan Anda para pengunjung. Saya berdebat dengan para narasumber ini. Tolong yang tertib, iNews ini memberikan edukasi yang baik buat masyarakat. Saya duduk di sini dengan intelektual yang saya miliki. Kalau saya tidak intelek, saya konyol berhadapan dengan orang-orang yang pintar-pintar ini. Ya? Mantap sekali. Saya mau katakan yang terakhir. Saya melihat bahwa hari ini pergeseran itu kelihatannya akan mengarah kepada dihentikan. Dalam bahasa saya, ada di kampung saya di Singkuang sana tadi WA saya, Bang, kenapa nggak bilang aja, ya udahlah, hentikan saja sama dengan RJ. Saya menafsirkan ini takut diproses di pengadilan, takut di penjara, dan malu-malu untuk minta maaf kepada Jokowi. Mantap sekali Bung Rasman Nasution. Geger, heboh teman-teman. Apakah Hosinuddin sakit hati kepada Roy Suryo karena sekarang Roy Suryo minta Refli Harun jadi kuasa hukumnya? Yang jelas mereka sekarang selisih jalan. Refli selaku kuasa hukum Roy Suryo yang sekarang ingin Roy Rismontiva dibebaskan, tapi Hosinuddin malah minta Jokowi jangan cabut laporan. Waduh, yang dulu kompak sekarang kok jadi gini guys? Harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan di undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisi Pak, lanjutkan Pak. Hukum Jokowi bukan. Waduh, kenapa guys ya? Seorang pengacara kondang Hosinuddin yang katanya pengacara yang serba hebat ya, pengacara zaman jahiliyah dulu, kok bisa berkata seperti itu ya guys ya? Apakah terjadi perpecahan antara mereka ya guys ya? Apakah si tompel ini tidak dipakai lagi ya oleh si Roy Suryo CS ya, dan lebih memilih Refli Harun ya? Nampaknya ini si tompel ini sudah mulai sadar dan mulai berpikir waras ya guys ya, dan mulai tobat. Kita doakan saja guys ya, semoga si tompel ini segera bertobat dan mengakui kesalahannya guys ya. Bersamaan, objek utama yang tidak pernah ditunjukkan dan diuji bareng. Dan ini yang membuat gaduh. Kan selama ini yang dituduh kami bukan semua, padahal yang bikin gaduh itu objek penelitian ijazah itu tidak pernah kunjung ditampilkan kepada publik. Intinya ini kasus politik yang bisa mengatasi ini adalah Presiden Republik. Hei, plak, koplak. Selama ini kan yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi kan gerombolanmu. Betul sekali guys ya, gerombolan Roy Suryo inilah yang sering mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi ya. RRT itu yang nggak percaya kan elu. Ngapain? Kamu itu kok nyuruh-nyuruh Pak Prabowo menangani masalah ijazah. Masih banyak yang lebih besar masalah. Gur uplek kayak masalah ijazah. Ora leren-leren. Ijazah terus. UGM itu sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli.
Lah, kamu nggak percaya, itu kan masalah elu. Betul sekali ya. datang memenjarakan 8 orang sekaligus. Dia insting. Ya elu itu yang enak banget. Enak banget lu. Ngata-ngatain orang, jelek-jelekan orang, memfitnah, sampai bikin buku. Buku yang tidak ada izinnya. Buku yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghasut, menghina. Dan kamu jual tanpa seizin beliau. Dan uangnya kamu makan sendiri. Enak banget lu. Sudah berapa miliar yang kamu makan dari cara menghasutmu kepada Pak Jokowi? Pak Jokowi udah diam dan hanya melaporkan. Terus Pak Jokowi membiarkan kamu berkoar-koar terus sampai mulutmu berbusa begitu. Makanya sekarang aja mereka juga sudah kelihatan porak-poranda, sesama pengacaranya pun sudah saling keren ini. Betul sekali guys ya. Mereka sudah mulai bercerai-berai mereka yang sibuk, mereka yang kerepotan, mereka yang ketakutan ya. Iya. Karena apa? Dari awal itu memang niatnya itu jahat. Jahat betul itu kata Roy Suryo. Orang yang ngatain orang lain jahat itu sesungguhnya dia mempunyai pengalaman penjahat. Betul sekali ya Pak Andri ya. Oke. Sampai di sini kalau nanti kemudian sebentar lagi akan ada panggilan pelapor tentang dugaan ijazah palsunya Rismon untuk di PAP dan memberikan barang bukti lainnya. Kalau sampai kemudian itu terbukti dan memenuhi unsur pidananya menjadi tersangka dan ditahan, apakah kemudian macam Din Samsudin? Din Samsudin. Kemudian macam tokoh-tokoh lainnya lagi, cendekiawan, profesor, doktor, masih juga mempercayai bahwa Rismon, Tifa, dan Roy Suryo adalah pahlawan penegak kebenaran. Otak kalian kemana? Kami bertiga, sahabatku Rismon, sahabatku Roy Suryo, akan menghancurkan Pak Jokowi. Dia mengaku ke segala instansi bahwa dia adalah peneliti. Tapi mulutnya caci maki. Kita tetap pasrah kepada pihak. Ibu Elinda Neti ya membuka semua kedok keboborkan Roy Suryo CS dalam meneliti ijazah Bapak Jokowi guys ya. Ibu Elinda Neti ini adalah seorang pengacara Bapak Egy Sujana, mantan tersangka yang sekarang sudah di SP3. Ternyata Roy Suryo CS ini meneliti ijazah itu hanya sebagai kedok. Tujuannya adalah untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi dan memangsulkan Mas Gibran. Pihak penyidik percaya terhadap penyidik agar menunaikan apa yang kita inginkan untuk mencari keadilan. Tadinya kita melihat dia adalah seorang peneliti karena argumennya melampaui batas dari pekerjaannya yang dianggap dia peneliti. Argumennya melampaui batas sehingga timbullah pidana tadi. Jadi bukan, kalau menurut saya pidana yang akan mereka hadapi itu bukan tentang peneliti yang seperti Dr. Tifa bilang. Dia mengaku ke segala instansi bahwa dia adalah peneliti. Tapi mulutnya caci maki. Kayak Dr. Tifa lagi. Ada statement dia. Kok bekerja sama melakukan perbuatan jahat? Kenapa harus dihancurkan orang gitu? Tujuannya menghancurkan Pak Jokowi. Tujuannya mau menghancurkan. Ini kan luar biasa. Guys, ya, tujuan mereka ini guys ya, seorang teroris panci CS ini guys ya. Sama para pengacara dan ribut di depan Polda Metro. Seperti apa? Simak selengkapnya. Cekidot. Andi Aswan itu. Memang Rismon siapa? Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul. Jaga omonganmu. Kencang sekali guys ya, nada bicara Rismon ini menandakan si Rismon ini walaupun katanya seorang dokter tapi nyatanya tidak mempunyai akhlak ya guys ya. Dari nada bicaranya saja sudah ketahuan guys ya bahwa omongan si Rismon ini seperti tong kosong berbunyi nyaring ya guys ya. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu.
Ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Mon, lu marah atau apa, Mon? Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita kepapelin terus-terusan. Kejahatan simulasi. Kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin tak terhitung ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Ya. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itu maka saya mendedik. Ngeri sekali ya si Dr. Tifai guys ya. Seperti tong kosong berbunyi nyaring. Seharusnya seorang yang berilmu tuh memakai ilmu padi ya guys ya. Semakin berisi semakin merunduk. Tapi si Tifa ini nyatanya semakin berilmu dia semakin sombong ya. Kelihatan sekali ya dari nada bicaranya dia menyombongkan diri. Itu tipe seorang pecundang alias panci kosong berbunyi nyaring. Dedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya. Menyumbangsikan ilmu saya. Termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian-penelitian saya yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience behavior saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini. Debat panas Roy Suryo vs Diana. Kali ini Roy Suryo kelepek-kelepek guys ya, dikuliti habis-habisan oleh Ibu Diana guys ya. Kejahatan-kejahatan masa lampau dibongkar semua oleh Ibu Diana, dan Roy Suryo hanya bisa ngeles dan cengar-cengir guys ya. Demikianlah ya video-video singkat ini. Setelah disimpulkan, tujuan Roy Suryo mengatasnamakan peneliti abal-abal dan rakyat itu tidak lain hanyalah untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi dan memengusulkan Mas Gibran. Dan kejahatan-kejahatan Roy Suryo CS ini sudah terbongkar semua guys ya. Dan mereka ini tinggal menunggu hari untuk memakai baju oranye. Tentunya akan lebaran di penjara. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, kelancaran rezeki, dan dimudahkan disegera uruskan. Dan tentunya kita semua sukses selalu. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.